Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia serta pertolongannya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan kewajiban yang harus seorang muslim lakukan. Belajar ilmu agama merupakan kewajiban. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah akan mudahkan ya baginya untuk belajar dan Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Maka suatu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba masih digerakkan hatinya untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji Aqidatus Salaf, kitab Al-Irsyadu ila Shahihi Al-I'tiqad, panduan lengkap membenahi akidah kita, yang mana pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang adanya fenomena yang sangat menakjubkan, bagaimana sebagian manusia menjadikan kuburan-kuburan sebagai al-wathan, ya, sebagai berhala yang disembah. Orang-orang pergi ke kuburan-kuburan tersebut kemudian minta-minta di sana. Ya, jadi tujuan ziarah kubur diselewengkan sama mereka. Yang harusnya ziarah kubur bisa mengingatkan kita tentang adanya negeri akhirat, mengingatkan kita tentang kematian. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian wahai para sahabat untuk ziarah kubur. Awal-awal ya, para sahabat dilarang sama Nabi. Kenapa? Imannya masih lemah waktu itu. Di awal-awal ya kenabian. Kemudian fal'an fazuruha. Al-an ya ziarahilah kuburan.
Kenapa? Li'annaha tudzakirukum al-maut. Aw li'annaha tudzakirukum al-akhirah. Ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Ya, sehingga ketika seorang berziarah ingat terhadap negeri akhirat. Ingat bahasanya dia cepat atau lambat akan segera menyusul. Ya, akan tapi ya kaum muslimin atau manusia ya menjadikan kuburan-kuburan sebagai al-wathan. Yang mana ini juga sudah diwanti-wanti sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat dikhawatirkan ya di kehidupan beliau menjelang kematiannya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wathan, sebagai berhala yang disembah. Ya, sebagai tempat manusia untuk meminta-minta, jangan sampai. Ya, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah al-yahuda wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ya, maka seorang muslim ya dianjurkan untuk ziarah kubur, akan tapi tujuannya ya jangan sampai menyimpang. Jangan sampai malah minta-minta di sana. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang tauhid yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Inti tauhid yang diajarkan oleh mereka kepada kaumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa alaqatu ahadin naw'aini bil akhar anna tauhid rububiyyata mustalzimun li tauhidi al-ilahiyah. Ya, bahasanya ada kaitan erat ya antara tauhid rububiyah yang sudah pernah kita bahas dengan tauhid uluhiyah. Ya, ada kaitan yang sangat luar biasa. Ya, ketika seorang hamba meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, maka konsekuensinya dia harus memberikan seluruh ibadahnya hanya kepada zat tersebut, zat yang menciptakan, menghidupkan, yang membangkitkan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, bukan malah ya dipalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya apa? Bima'na annal iqrara bi tauhidi rububiyyati yujibul iqrara bi tauhidi al-ilahiyah wal qiyamah bihi. Bahwasanya pengakuan ya keyakinan terhadap tauhid rububiyah ya tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya zat yang menciptakan, memberikan rezeki. Pengakuan terhadap itu semua mewajibkan seseorang harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia boleh misalkan dia meyakini Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, akan tetapi dia memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya, hadza syirkun. Inilah yang dinamakan kesyirikan. Ketika seorang hamba memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Ya, apakah dia para nabi, para malaikat, orang-orang soleh yang sudah meninggal, bebatuan, pepohonan, ya apapun itu tidak boleh seseorang memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai manusia, ibadahlah kalian kepada Allah dan jangan sampai berbuat kesyirikan. Ya, dengan sesuatu apapun jangan. Ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian faman 'arafa anna Allaha rabbuhu wa khaliquhu wa mudabbiru umurihi wajib alaihi an ya'budahu wahdahu la syarika lahu. Barang siapa yang mengetahui Allah adalah Tuhannya, yang menciptakannya, yang mengatur seluruh urusannya. Ya, seluruh urusan kita diatur sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Barang siapa yang meyakini akan hal tersebut, maka wajib baginya untuk beribadah hanya kepadanya saja. Wa tauhidul uluhiyati mutadamminun li tauhidir rububiyah. Bima'na anna tauhidar rububiyah yadkhul dimna tauhidil uluhiyah. Maka barang siapa yang memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya pasti dia meyakini Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, yang memberikan rezeki. Ya. Orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mencakup di dalamnya keyakinan terhadap rububiyah Allah. Ya. Fala budda an yakuna qad i'taqada annahu huwa rabbuhu wa khaliquhu. Maka sekali lagi wajib bagi seorang muslim untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, Tuhannya, penciptanya, pemberi rezeki kepadanya, ya, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam al-Khalil, ya, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau mengatakan, ya, di dalam surat Asy-Syu'ara, Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Ya, beliau berucap kepada kaumnya. Ya, beliau mengatakan, bagaimana menurut kalian Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini? Yang mana mereka menyembah al-asnam. Ya, menyembah berhala. Ya, kemudian juga ada di antara mereka yang menyembah kawakib, bulan-bulan. Ya, atau bintang-bintang, benda-benda langit. Ya. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Bagaimana menurut kalian Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Ya, yang kalian dan nenek moyang kalian sembah. Ya, bagaimana menurut kalian ya Tuhan-Tuhan ini? Beliau mengatakan, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Maka semua Tuhan yang kalian sembah, berhala-berhala itu adalah musuh-musuhku, kata Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, illa rabbil alamin, kecuali Allah, Tuhan semesta alam. Maka itulah Tuhanku. Itulah zat yang aku sembah. Adapun Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini, ya, itu semua adalah musuhku. Ya, ini agama Nabi Ibrahim. Ini milahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam yang lurus. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Ya, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Ini agama Nabi Ibrahim. Ini milahnya Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, yaitu apa? Agama tauhid. Ya, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu, ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyebutkan, ya, kenapa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Maka beliau menyebutkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bisa menciptakan, menghidupkan, mematikan. Ya, beliau mengatakan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Tuhanku adalah zat yang menciptakanku dan dia akan memberikan hidayah kepadaku.
Ya, dia tidak mungkin menyesatkanku. Disebutkan. Ya, kenapa? Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar. Kenapa? Karena dia yang menciptakanku. Ya, dia yang memberikan petunjuknya kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yut'imuni, memberikan makan kepadaku. Wa yaskin, dan memberikan minum kepadaku. Disebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mematikanku kemudian nanti akan dihidupkan lagi. Ya, nanti akan dibangkitkan lagi. Ya, kehidupan setelah kematian. Kemudian walladzi atma'u an yaghfirali khati'ati yaumaddin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang aku inginkan ampunannya atas dosa-dosaku di hari kiamat kelak. Inilah alasan kenapa ya Allah adalah satu-satunya zat yang aku sembah, kata Ibrahim alaihissalatu wassalam. Disebutkan bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan, menghidupkan, menyembuhkan penyakit, ya, membangkitkan kita. Allah yang memberikan makan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita. Ya, Allah yang memberikan minum kepada kita. Inilah yang menjadikan aku wajib untuk beribadah hanya kepadanya. Ya, dan inilah selayaknya seorang muslim. Ya, ketika dia meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walladzi da'at ilaihi ar-rusulu minan naw'aini huwa tauhidu al-uluhiyah. Harus kita fahami bahasanya yang didakwahkan, yang diperjuangkan oleh seluruh para nabi dan rasul itu adalah tauhid al-uluhiyah. Ya, adalah tauhid al-uluhiyah. Bagaimana seorang muslim atau bagaimana manusia memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibawa para nabi dan rasul. Ya, bagaimana manusia bisa beribadah hanya kepada Allah? Bagaimana manusia tidak berbuat kesyirikan? Inilah yang dipikirkan para nabi dan rasul. Dan inilah yang selayaknya untuk kita sebagai seorang muslim memikirkannya, bagaimana manusia bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Untuk sampai mereka memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah visi atau misinya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Ya, bagaimana beliau menyurati para raja waktu itu, Pak. Ya, menyurati Persia, Romawi, Mesir, raja Mesir, disurati semua. Yang isinya adalah aslim taslam. Ya. Wahai para raja, masuk Islamlah kalian akan selamat. Isinya adalah ajakan untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Li'anna tauhid rububiyah yuqirru bihi jumhurul umami. Ya, kenapa yang diperjuangkan oleh para nabi adalah tauhid al-uluhiyah? Karena tauhid rububiyah ini hampir mayoritas manusia mengakuinya. Ya, pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, memberikan rezeki, ya, menghidupkan, mematikan, menerbitkan matahari. Ya, ini semua hampir diyakini oleh seluruh manusia. Ya. Sehingga fokus para nabi dan rasul bukan di tauhid ar-rububiyah, akan tapi di tauhid al-uluhiyah. Dan ini sekali lagi yang diperjuangkan oleh mereka. Ya, sehingga mereka dimusuhi, sehingga mereka dibenci.
dibenci sama keluarganya sendiri, dibenci sama kaumnya. Ya, karena mendakwahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun lamanya hidup di kota Makkah sebelum hijrah ke Madinah, dakwahnya adalah full fokus mendakwahkan manusia kepada at-tauhid. Ya, 13 tahun lamanya beliau mengucapkan pada kaumnya, qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai kaumku, wahai Quraisy, ucapkan la ilaha illallah, engkau akan selamat, engkau akan beruntung, engkau akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang beliau ucapkan. Hanya ini yang beliau dakwahkan. Ya, sehingga kaumnya marah, Pak. Kaumnya mengatakan, ya, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad datang kepada kita ingin menjadikan tuhan-tuhan kita yang banyak menjadi satu saja? Sungguh ini adalah perkara yang enggak masuk akal. Ya, kata mereka, orang kita enggak beribadah kepada berhala-berhala tersebut kok. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, kita tidak beribadah kepada mereka melainkan tujuan utamanya supaya kita tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya menjadikan mereka sebagai wasilah yang menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa langsung kepada Allah, enggak pantas. Kenapa? Karena kita banyak dosanya. Kita ini ya siang malam berbuat dosa dan kesalahan. Sehingga apabila langsung minta kepada Allah, ya enggak pantas rasanya. Sehingga apa? Sehingga butuh perantara. Perantara ini nanti yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau berdoa langsung berdoa kepada Allah. Ad-du'a'u wal ibadah, kata Rasul. Doa adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ingin berdoa langsung berdoa kepada Allah, langsung minta hanya kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan illa syawadun minal khaliqah. Tauhid rububiyah hampir diyakini oleh seluruh manusia kecuali sekelompok kecil dari mereka. Ya, yang zahirnya secara zahir meyakini, oh enggak ada Tuhan di muka bumi ini. Ya, oh enggak ada pencipta. Alam ini terjadi karena ya begitu saja. Karena proses ini dan itu. Enggak ada pencipta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah orang-orang yang mengingkari dengan zahirnya saja. Adapun batinnya ya pasti mengakui adanya sang pencipta, dan pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ankaruhu fi dzahir faqat. Mereka hanya mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Tapi secara zahir saja, mulutnya saja, karena kesombongannya saja. Batinnya pasti meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iqraru bihi wahdahu la yakfi. Mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala saja ini enggak cukup. Enggak cukup. Ya. Kenapa? Karena hampir seluruh manusia meyakini hal tersebut. Bahkan musyrikin Quraisy meyakini ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya maka yang menciptakan itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan iblis mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis mengakui hal tersebut tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sekali lagi pengakuan terhadap hal tersebut tidak cukup.
ya, tidak cukup. Maka dia harus memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad aqarra bihi iblis. Ketika iblis mengatakan qala rabbi bima aghwaytani. Ya, iblis mengatakan, wahai Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Ya, iblis mengatakan Robbi, Tuhanku, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin tentang kekuasaan Allah, Allah yang menciptakannya. Ya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Ya, akan tapi apakah iblis ya bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Enggak cukup. Enggak akan selamat. Ya, sehingga sekali lagi tauhid rububiyah enggak cukup untuk menjadikan seorang itu seorang muslim. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa aqarra bihi al-musyrikuna alladzi bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga orang-orang Quraisy, kaum musyrikin meyakini hal tersebut. Ya, tadi sudah kita bacakan ayatnya. Bagaimana apabila mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit, yang memberikan makan, ya, siapa yang menghidupkan? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala semata. Faman aqarra bi tauhidir rububiyyati faqad lam yakun musliman. Pengakuan terhadap hal tersebut, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak otomatis membuat seseorang menjadi orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah menjelaskan tentang al-imanu billah. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup 4 hal. Yang pertama, iman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman tentang rububiyah Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman terhadap uluhiyah Allah. Ya, Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar, dan ini adalah la ilaha illallah. Ya, kemudian yang terakhir, beriman terhadap asma wa sifat. Ya, seorang harus menetapkan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis, atau yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila seseorang hanya meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dianggap seorang muslim. Walam yahrum damuhu wala maluhu. Ya, tidak bisa membuat harta dan darahnya itu halal. Ya, artinya kita masih mempunyai kewajiban untuk mendakwahkan mereka, orang-orang yang hanya meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuqirra bi tauhid al-uluhiyah fala ya'bud illallah. Ya, sampai mereka ya mengikirkan, menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, baru terwujud tujuan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa bihadza yatabayyanu butlanu ma yaz'umuhu ulama'ul kalami wasufiyah. Maka dari sini jelaslah sudah tentang kebatilan sesuatu yang dianggap oleh ulama-ulama al-kalam. Ya, ulama-ulama ahli kalam, al-falasifah. Ya, orang-orang filsafat dan juga orang-orang sufiyah. Anna tauhida al-matluba minal ibadi huwal iqraru bi anna Allah huwal khaliqu al-mudabbir. Ya, apa yang mereka maksud? Mereka adalah orang-orang sufi, orang-orang falasifah. Mereka mengatakan bahwa tauhid yang diminta oleh syariat Islam adalah tauhid rububiyah. Ya, sehingga apabila seseorang sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka selesai sudah. Dia adalah muwahhid, orang yang bertauhid. Ya. Ketika seseorang meyakini tidak ada pencipta selain Allah, sudah selesai. Ya.
Maka di antara mereka ada yang mengartikan makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah. Sehingga apabila seseorang sudah meyakini Allah adalah satu-satunya pencipta, maka dia sudah bertauhid. Ya, maka kita katakan tidak, belum cukup. Ya, la ilaha illallah, ya, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini makna kalimat tauhid. Ya. Tuhan-tuhan yang disembah banyak selain Allah Subhanahu wa taala. Orang nyembah Isa, ya, orang nyembah Uzair, orang nyembah ya berhala, banyak. Ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ingkari itu semua. Ya, kita ingkari sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia dan kita tetapkan sesembahan hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza makna la ilaha illallah. Ya, ini makna la ilaha illallah yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh para rasul, yang diperjuangkan oleh mereka. Waktunya habis, ya, tenaganya habis, ya, pikirannya capek memikirkan hal tersebut. Bagaimana manusia bisa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah. Minta tolong yang utama, minta tolong kepada Allah. Ya, kita gantungkan hati kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita menyembelih ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bernazar untuk Allah. Seluruh ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apabila kita perhatikan perintah pertama dalam Al-Qur'an fi suratil Baqarah, dalam surat Al-Baqarah adalah al-amru bit tauhid. Perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadah kalian hanya kepada Allah. Ini perintah pertama dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ya, sembahlah Allah saja. Ya, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Kemudian Allah sebutkan kenapa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kalian. Alladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ya, semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan lagi rububiyahnya. Ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Kenapa Allah adalah zat yang berhak diibadahi dengan benar? Ya, satu-satunya Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Ya, Allah ciptakan bumi ini untuk kalian. Ya, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa berjalan dengan tenang. Ya, kalian bisa mengais rezeki di dalamnya. Ya, Allah ciptakan bumi ini untuk kalian dan Allah jadikan langit sebagai atap. Dari langit tersebut Allah turunkan hujan. Ya, dari hujan tersebut Allah tumbuhkan sayur-sayuran, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Ya, sehingga kalian bisa makan, kalian bisa minum. Ya, disebutkan bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika makan coba dihayati. Ya, coba ditadaburi. Ini semua dari mana? Buah yang dia makan. Ya, makanan yang dia makan, sayur-sayuran yang dia makan setiap hari dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menjadikan bulan ya untuk menerangi kita, matahari untuk menerangi kita. Ya, Allah yang menjadikan hujan turun ya sehingga kita bisa makan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian wahai manusia. Maka sembahlah Allah saja. Ya, kemudian ditutup dengan firman-Nya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, dan ini adalah
larangan pertama dalam Al-Quran. Larangan untuk tidak berbuat kesyirikan. Larangan untuk tidak menjadikan syarik, andad, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk tidak berbuat kesyirikan. Jadi ayat perintah pertama kali dalam Al-Quran adalah al-amru bitauhid. Perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan larangan pertama dalam Al-Quran adalah larangan untuk tidak berbuat kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sekali lagi tidak cukup bagi seseorang untuk meyakini rububiyah Allah saja. Dia meyakini rububiyah Allah akan tapi masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya orang ini tidak faham makna la ilaha illallah. Tidak memahami rukun la ilaha illallah. La ilaha illallah memiliki rukun. Yang pertama an-nafyu wal isbat. Sudah kita jelaskan. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus menafikan tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Semua dinafikan. Hati kita dikosongkan dari tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-isbat. Setelah kita kosongkan hati kita dari tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang muslim apabila mengucapkan la ilaha illallah, dia harus memahaminya. Ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat tauhid. Hanya kepada Engkau ya Allah kita beribadah dan hanya kepada Engkau pula kita meminta pertolongan. Setiap hari kita lantunkan ayat tersebut dalam salat-salat kita. Salat kita yang wajib atau salat kita yang sunnah, kita pasti mengucapkan ayat ini. Kenapa? Karena termasuk rukun salat seorang membaca Al-Fatihah. Yang mana di tengah surat Al-Fatihah ada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Inilah ayat tauhid. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana manusia beribadah hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Ini yang menjadi fokus dakwahnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nuh alaihissalam ketika terjadi pertama kali kesyirikan di muka bumi, Allah mengatakan laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kita telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa yang dikatakan Nuh kepada kaumnya? Apakah Nuh mengatakan wahai kaumku, kalian harus meyakini Allah adalah pencipta kalian, Allah yang memberikan rezeki pada kalian? Apakah itu? Tidak. Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Sesungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid al-uluhiyah. Bukan tauhid ar-rububiyah. Ini yang diperjuangkan oleh Nabi Nuh. Kemudian Allah katakan, wa ila adin akhahum hudan. Kepada kaum Ad Allah utus siapa? Hud alaihissalam. Allah utus mereka, dan apa yang dikatakan Nabi Hud kepada kaum Ad? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Nabi Hud tidak mengatakan wahai kaumku yakinilah Allah yang menciptakan kalian. Tidak. Kenapa? Karena bukan itu yang diperjuangkan oleh para nabi. Yang diperjuangkan adalah tauhid al-uluhiyah. Bagaimana kaumnya bisa kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila samuda, kepada kaum Samud.
akhahum solihan. Allah utus Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan Nabi Soleh? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama persis. Ya, dakwah para nabi itu satu, Pak. Ya, mengajak manusia beribadah hanya kepadanya. Melarang manusia untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Madyana. Kepada kaum Madian. Ya, Allah utus siapa, Pak, ke Madian? Akhahum Syuaiban. Ya, Allah utus Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum Madian, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak diibadai dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir dakwahnya sama. Ya, yang diperjuangkan sama, bagaimana mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijun nas minadz zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju satu cahaya, cahaya keimanan, cahaya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga sekali lagi harus kita fahami bahasanya fokus dakwah para nabi yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul adalah tauhid al-uluhiyah. Ya, sampai nabi kita yang terakhir Muhammad SAW. Tadi sudah kita jelaskan 13 tahun dakwahnya mendakwahkan tauhid. Ya, mendakwahkan bagaimana manusia tidak berbuat kesyirikan. Ya, kalau rububiyah mayoritas umat sudah mengakuinya. Ya, mayoritas manusia sudah meyakini Allah adalah sang pencipta, Allah adalah sang pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang mengatur kehidupan kita. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Law alimta," apabila engkau tahu, kaifa yudabbirullahu umuraka la dzaba qalbuka hubban lahu. Kalau kamu tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurus hidupmu, mengatur hidupmu, sungguh hatimu akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita sudah diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hidup di muka bumi sampai umur berapa, rezeki kita seberapa, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang muslim tahu bagaimana Allah mengatur hidupnya, tentu hatinya akan meleleh jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi itulah tauhid yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Yaitulah tauhid yang dipikirkan oleh para nabi dan rasul. Maka seorang muslim hendaknya kita meniru mereka. Kita menjadikan para nabi, para rasul sebagai contoh dalam berdakwah. Ya, sehingga fokus dakwah kita adalah dakwah at-tauhid. Ya, dakwah mengembalikan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka untuk berbuat kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan, hidayah untuk terus semangat mendakwahkan agama yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Akan tapi sebelum kita akhiri, perlu kita ingatkan bahwasanya Ramadan alal abwab. Ya, Ramadan sudah berada di hadapan kita. Seorang muslim harus antusias untuk menyambutnya. Seorang muslim harus berbahagia dengan kedatangan tamu yang agung tersebut. Ya, tamu yang agung yang mungkin tidak datang dua kali kepada orang yang sama. Ya, betapa banyak dari keluarga kita, teman-teman kita yang sudah Allah panggil, sudah Allah tidak pertemukan dengan bulan tersebut. Maka seorang muslim yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan tersebut, dia harus menyambutnya dengan sukacita.
Ya, Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Tafsirah beliau mengatakan, "Tallahi law qila li ahlil quburi tamannau la tamannau yauman min Ramadan." Demi Allah, apabila orang-orang sekarang sudah mati, ya sudah berada di kuburan, mereka ditanya, "Kalian apa yang ingin kalian dapatkan?" Mereka akan berharap satu hari hidup di bulan Ramadan. Karena apa? Karena agungnya bulan tersebut, ya, bulan ampunan, bulan ya pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan dengan bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya cukupkan sampai di sini. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.